Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, hansip, orang tua bisa kita bohongin, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan. Si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut. Si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya, kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu. Sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta. Sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya. Si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan, nah, jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum. Waduh, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu, menunggu dan menunggu. Dari waktu ke waktu, tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu. Salah elu. Iya toh? Salah elu. Ngapa nggak sabar nunggu pengulu? Bacalah surat-surat kabar berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi. Lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi. Sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung. Raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan, saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau disalahgunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas. Terjadinya penyakit kelamin. Pada lain segi, saudara lihat saja, sering dicontohkan, kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita, ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai.
Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, udah soak batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam udah soak, nggak terang lagi. Sama saja kita juga begitu. Belum nikah dipakai terus, mumpung masih siang nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam masuk pintu pernikahan, baterai bisa soak. Mau nyorot lagi lah, remeng-remeng. Udah nggak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, cuma celam-celam doang. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, nggak masuk, keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks memperturutkan nafsu seks itu sama dengan bayi. Bayi kalau nggak disapi, saudara-saudara, disapih ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapih, kasihan. Terus jangan disapi, sampai SMA masih ngempeng dia. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus dan terus. Umumnya nggak ada orang yang nggak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya bagaimana kamu nikah, nyesel kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja. Nah, sekarang kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Celana lu nih apalah gua ngebut banget nih. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya,
dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan, masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang, saudara-saudara, John Tower yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan terpaksa ditolak oleh Senat. Oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal. Di negara yang menganut mudah-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian luhur, sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Italia pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat udara, sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karier. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles di telan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore, peras keringat cari nafkah, menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja memikat, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena apa? Karena yang dicari uang, mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang. Waduh, ini malam mujur banget nih. Ngapa? Dapat yang baik banget sama gue. Waduh, ramah lagi orangnya. Udah endah aja udah. Ya wajar saja, namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang wanyun mulu, siapa yang betah beli? Itu kan termasuk psychology of salesman. Memang caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia mempedaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar lalu gila, ini repot saudara-saudara. Dibilangin apa-apa dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu. Kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelabu.
Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa emang kagak doyan, budak seharian kagak makan, capek. Olahraga ndak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno seneng. Kalau ngomong selalu yang nyerempet-nyerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder, rasa rendah diri. Dan masturbasi atau onani itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa. Sebab jangan lupa, mata bisa zina. Zina mata, ia memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina. Zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina. Zina hidung, ya saudara lebih tahulah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki. Itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus. Tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa. Dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati ngelihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangatan digombalin, kebangatan percaya penuh. Habis turayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa. Broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya. Terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya itu. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, ngunjuk-ngunjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain. Di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan. Melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi? Apa yang dinamakan dengan masochisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan,
penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar, membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan suatu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah bapak moyangnya dosa ini. Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah 2 orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua? Anaknya sendiri, bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli. Bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya, itu yang digarapnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori. Kejahatan bisa terjadi karena 2 faktor yang dinamakan faktor N dan K. Niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara 2 faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N. Faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan. Waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan. Karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah, iza solahat solahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan. Kaki akan berjalan ke tempat yang rusak. Lidah akan membicarakan yang rusak. Mata akan memandang yang rusak. Telinga akan mendengar yang rusak. Dan selanjutnya karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati artinya bicara soal niat. Bicara soal niat kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu di tengah kemajuan zaman kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan tidak lain adalah faktor iman adanya. Di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian, sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat. Sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super VIP dan lain sebagainya. Ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir. Wa hadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga. Jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek. Ini aja yang turun nih nggak pakai bertenaga. Ngapain kawin, repot lah pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak ribet lah, sama juga. Mendingan kesono aja, no 2000 bersih udah. Falak tahammal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras, jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri. Untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititinya, jenjang karier yang ditempuhnya. Taruh kata tidak menanjak, tapi juga tidak menurun. Sekurangnya dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini memang kesenangan, mata', perhiasan. Dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani, tapi juga memberikan ketentraman rohani, yang diikat dengan satu tali formal yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng. Nikah kan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus. Setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup, asal masih ada napasnya masih bisa dipakai. Tapi apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya memang ringan, 2000, ya mendingan dikit 5-10 ribu. Atau kalau sudah kelas VIP bisa ratusan bahkan jutaan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau dihitung-hitung bangkrut nggak karu-karuan kita. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia, guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, menggiatkan studi-studi klub, diskusi dan sebagainya.
sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.